Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandy Aryadita dengan NPM 24782063. Di sini saya akan membuat sebuah tugas video UTS praktikum, yaitu yang ditugaskan sebagai disuruhnya itu kita itu disuruh membuat sebuah video wear up ya tentang mini project kita dari lab session 1 hingga lab session 8. Jadi yang pertama itu kita disuruh menjelaskan struktur program. Lalu di dalamnya itu kita disuruh menjelaskan bahwa program itu dibangun dengan arsitektur modular. Nanti disuruh menyebutkan sebuah package utama, lalu menampilkan struktur folder dari isi filenya. Lalu yang kedua itu kita disuruh mengimplementasi OOP dan inheritance. Disuruh menjelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk merepresentasikan sebuah kendaraan dan slot parkir. Disuruh juga menjelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas. Lalu disuruh menampilkan sebuah kode kelas beserta inheritance serta contoh instansi objek dengan pemanggilan method. Yang ketiga disuruh mengimplementasi expression handling. Lalu tujuannya skenario error utama yang ditangani untuk merujuk pada penugasan lab. Lalu disuruh menunjukkan potongan kodenya. Lalu yang keempat itu implementasi generator, iterator, dan closer. Yang disuruh tunjukkan implementasi dari konsep pada program kita itu. Lalu yang kelima, demo program. Di sini disuruh merunning keseluruhan dari program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi dari masing-masing kode tersebut. Lalu refleksi singkatnya itu nanti kita itu akan jadi disuruh apa itu hal yang paling menentang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project dari lab season 1 hingga lab season 8 seperti itu kan. Nah, mari di sini kita langsung saja melanjutkan di bagian menjelaskan bagian struktur program. Oke. Jadi yang pertama ini kita itu disuruh menjelaskan terlebih dahulu bagian struktur program. Nah, di sini arsitektur modular. Arsitektur modular itu ini program yang untuk dibangun dengan pendekatan di bagian modular untuk meningkatkan sebuah keterbacaan, kemudahan untuk pemeliharaan dan keaksibilitas untuk dicapainya dengan memisahkan sebuah fungsionalitas utama dan dalam dua berkas seperti itu. Nah, lalu di tugas ini disuruh menyebutkan sebuah package utama. Oh ya, jadi di bagian package utama ini kita itu menggunakan dua package ya, yang berisi dengan main dan parking. Nah, main ini itu dia berfungsi sebagai antarmuka utama ya, yang dapat menangani atau berinteraksi dengan pengguna dengan memanggil fungsi dari sebuah modul simulator dan aluran program utama. Nanti kita akan menjalankannya di bagian CLI. Lanjut ke parking simulator. Jadi parking simulator ini dia itu berisi definisi kelas yang berlogika dari inti sistem untuk termasuk manajemen kendaraan, nah itu slot parkir, validasi, dan penyimpanan data. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan menunjukkan sebuah ini ya, struktur folder isi file kita. Langsung aja kita ke Windows R, cmd. Nah, di sini langsung aja kita lihat terlebih dahulu untuk struktur programnya ya. Kita masuk cd smart parking. Lalu kita masuk cd mini project 1D Dita. Aduh. Oh, benar ya. Lalu di sini langsung aja kita cek ya di bagian ininya apa namanya, sebuah strukturnya. Nah, strukturnya itu untuk mengeceknya kita menggunakan tree/f. Oke, langsung aja kita enter. Nah, seperti inilah untuk di bagian struktur package kita ya, yang monitoring yang berisi dengan main, dengan npm kita, lalu ada riwayat parkir ini. Riwayat parkir ini karena kita menggunakan sebuah ini ya, apa namanya, untuk menyimpan ke dalam Excel gitu. Nah, untuk di bagian simulator ini berisi parking simulator seperti itu. Nah, ini untuk di bagian struktur program ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya
di bagian inheritance, OOP ya, OOP dan inheritance. Nah, di sini tuh kita menggunakan eh, sebuah program yang menggunakan paradigma Object Oriented Programming atau OOP. Nah, untuk merepresentasikan sebuah entitas, kita ini kendaraan dengan sistem parkir dengan menggunakan sebuah inheritance atau pewarisan yang mampu untuk memperluas sebuah perilaku dasar dari kelas vehicle ke subkelas di bagian to health dan for health. Nah, untuk di bagian diagram pewarisannya itu langsung aja kita buka kodenya ya, Sublime untuk kita jelaskan di bagian Sublime. Laptopnya agak nge-lag ya Bu ya, langsung kita buka di sini aja. Nah ini ya untuk di bagian kode kita yang dari dua tadi ini namanya. Di atas ini ada smart parking, mini project yang dieredita dengan monitoring main. Ini monitoring, ini simulator. Oke. Nah, di bagian implementasi OOP dan inheritance ini yang diagram pewarisan itu adalah vehicle. Yang dimaksud itu ini ya. Tadi yang kita berdapat mewarisi. Jadi dalam kelas vehicle ini dia itu berisi to health dan for health. Nah, ini ya. Nih, for health dan to health dan for health. Nah, itu untuk di bagian diagram pewarisan. Jadi untuk penjelasan kelasnya ini, kita itu di sini menggunakan sebuah plat nomor ini, sebuah plat nomor. Nah, di bagian ini kita itu menggunakan string ya untuk plat nomor kendaraan. Lalu di bagian entry time ini kita menggunakan untuk waktu kendaraan masuk seperti itu. Nah, lalu yang di bawahnya ini exit time. Nah, exit time ini berarti kita itu untuk waktu sebuah keluar dari ini ya kendaraan tersebut seperti itu. Nah, setelah itu di bagian metodenya ini kita itu menggunakan sebuah keluar exit. Nah, ini ya keluar nih. Nah, ini keluar ini kita itu jadi dapat menyimpan sebuah waktu keluar. Nah, karena kita itu menulisnya datetime gitu kan. Lalu di bagian metode kedua itu kita menggunakan info. Nah, ini info nih ya. Nah, jadi di bagian info ini kita itu dapat mengembalikan sebuah deskripsi untuk sebuah kendaraan seperti itu. Nah, untuk di bagian to health dan for health ini dapat mewarisi untuk di bagian semua kelas dan atribut untuk metode dari vehicle tanpa memodifikasi tambahan gitu kan. Nah, ada juga parking load. Nih, parking load ya ini. Nah, di bagian parking load ini kita itu menggunakan sebuah atribut yang berisi dengan motor tambah slot ini ya. Motor slot gitu kan. Nih, motor slot, mobil slot, max motor, max mobil dan riwayat. Nah, ini kalau motor slot ini dia itu kegunaannya itu dapat menyimpan sebuah directory untuk objek sebuah kendaraan berdasarkan slotnya seperti itu. Nah, untuk max motor ini yang max motor ini ya. Nah, di bagian max motor ini kita itu max motor atau max mobility menggunakan sebuah jumlah dari maksimum slotnya yang tersedia gitu kan. Nanti kita akan mencontohkan semua untuk running semua jalannya ya gitu. Nah, di bagian riwayat ini, riwayat mana ini ya? Di riwayat list ini, jadi kita itu di sini tuh menggunakan list untuk menyimpan sebuah data keluarnya kendaraan seperti itu. Nah, di bagian metode utamanya itu kita itu menggunakan sebuah tambah slot. Nah, tambah slot dan menyimpan riwayat ke CSV. Yang di bagian ini ya, tambah slot nih. Tambah slot gitu kan. Parkiran kendaraan nih. Parkiran kendaraan, lalu keluar kendaraan, mana nih? Keluar kendaraan, lalu simpan riwayat. Nah, tampilan status, simpan riwayat ke CSV. Mana ada ya di sini ya. Nah, ini ya, simpan riwayat ke CSV, lalu baca riwayat dari CSV. Ini metode-metode dari fungsi utamanya ya.
Udah itu cari data kendaraan. Nah, ini adalah sebuah metode utama dari bagian parking slot-nya juga. Nah, contoh instansi dari pemanggilan metodenya ini di bagian parking load, ya. Jadi parking load. Oke. Nah, sebuah fungsi untuk di bagian pemanggilannya di sebelah sini ya. Parking load. Nah, ini parking load ini ya. Contoh instansi dari pemanggilan metodenya. Coba kita lihat lagi kode-kodenya. Plat nomor. Lalu overhead, total, validasi. Iya, 53. Parking lot, coba kita cari. Parkiran fin off. Nah, ini ya. Nah, jadi di bagian parking lot ini kita itu dapat memprint sebuah parkiran dan kendaraan motor ya. Nah, selanjutnya kita itu disuruh apalagi implementasi dari sebuah exception handling. Nah, di bagian exception handling ini kita itu di dalam program kita ini, itu tuh kita mengenai skenario error. Jadi melalui pendekatan menggunakan try except ya. Nah, terutama saat kita membaca file eksternal dan validasi di bagian inputnya. Nah, sebelumnya kode saya ini di bagian live session 6 itu ada kesalahan sedikit ya. Di bagian expression handling saya lupa menambahkan di bagian expression handling. Malah menggunakan if dan else seperti itu. Nah, di dalam kode main saya ini di bagian expression handlingnya itu sudah dirubah ya menggunakan try except seperti itu. Nah, jadi sudah saya revisi, mungkin bisa Ibu cek aja jika emang masih ada salah ya. Mohon maaf, gitu kan. Jadi di bagian contoh skenario file error ini, di bagian skenario error kita menggunakan file yang ditemukan membaca CSV. Nah, kita cari dulu dan menggunakan, nah ini ya, terjadi kesalahan saat memproses parkir gitu kan. Nih, kita menggunakan try-x. Nah ini ya, nih contoh dari sebagian kode-kodenya itu. Nah ini ya, nih ini kan termasuknya expression handling nih, input tidak valid. Nah itu juga gitu kan. Jadi error itu dia adalah expression handling. Jadi penanganan kesalahan. Misal kita itu salah atau kelebihan masukkan, misalnya kita disuruh masukin slot malah kita masukin angka, ya udah ini kan. Misal nih nomor 1 itu kita disuruh masukkan pilih menu. Nah pilih menu nih, misal kita mau masukin nomor apa, kan udah posisi kita disuruh masukin nomor nih 1 gitu kan atau 2. Nah, kalau 1 misalnya kita masuk ke bagian tampilan masukkan slot gitu kan. Nah, jadi pas kita milih malah bukannya masukin angka 1 atau kita malah masukin huruf gitu kan. Misalnya kita malah masukin nomor 2 gitu, tapi kan dengan kata huruf bukan angka gitu kan. Jadi dia akan error. Dia akan menampilkan sebuah pesan input tidak valid seperti itu. Nah, di bagian selanjutnya juga seperti itu gitu kan. Di bagian pilihan 2 yang terjadi kesalahan saat memproses parkir. Lalu yang ketiga ini menggunakan gagal mengeluarkan kendaraan seperti itu kan. Nanti kita langsung aja ya di bagian terakhir, di bagian 5 akan merunning sebuah program. Nah, untuk di bagian contoh kodenya mungkin seperti ini aja di bagian expression handling. Lalu selanjutnya di bagian implementasi sebagai implementasi generator, iterator dan closure ya. Nah, di sini disuruh menunjukkan sebuah implementasi sebuah kode implementasi dari konsep pada program. Oke.
Yang pertama kita akan menjelaskan sebuah generator ya. Jadi generator ini kita itu menggunakan sebuah mana ya? Generator menggunakan sebuah dev di bagian parking ya, parking simulator menggunakan riwayat generator. Riwayat generator tidak ada ya. Nah, kita misalnya aja ya. Jadi menampilkan riwayat satu persatu gitu kan. Oh ya, kita tes untuk membuat kodenya aja ya. Atau di bagian kodenya itu, di bagian generatornya itu, kita itu disuruh membuat sebuah nanti kita akan menjelaskan ya. Riwayat generator sel. Nah, terus ini oh ya, viewnya dirubah menjadi Python ya, sintak. Nah, Python. Tuh. Lalu kita menggunakan for data masuk, kita gunakan in self riwayat ini aku salah, kontesnya kita salah ya. Coba kita buat otomatis biar tidak salah ya. Nah, seperti ini. Emang benar ya berarti tadi. Nah, jadi self riwayat kita menggunakan yield data. Nah, jadi ini contoh kode misal di bagian generator. Jadi contoh kode di bagian generator ini kita dapat menampilkan sebuah riwayat kendaraan untuk satu persatu dari ini slot-slot parkir tersebut. Lalu di bagian contoh langsung aja kita gabung sini ya, tapi kita tidak Nah, untuk di bagian ini kita menggunakan iteratornya nih ya. Kita buat dulu contoh. Kita menggunakan kelas. Nah, kelas slot iterator dan menggunakan init seperti biasa ya. Init ini untuk menyimpan self slot di. Nah, lalu kita isi self dengan slot list slot di items. Oh, salah ya. Oh, benar. Nah, seperti ini ya. Untuk di bagian ini ya. Sabar, ini kita belum masih ya. Nah, self index. Ya, ini ini adalah iterator ya, disingkat ya, iterator gitu kan. Lalu kita gunakan red run. Nah, red run stop.
menggunakan def lagi, next ya untuk lanjut ya. Cell if cell index when cell slot sudah. Lalu menggunakan isinya item dengan cell slot. Lalu dalamnya ini kita gunakan cell index. Nah, sepertinya. Lalu cell index lagi, lalu tambah satu. Oke. Return item. Oh, ini salah ya. Nah, bagian ini kita menggunakan rise stop iterator ya, iterator yang stop iteration. Oke. Nah, Nah, jadi ini contoh ya dari sebuah kode itu untuk di bagian dan yang ini tuh generator gitu kan. Ini contoh di bagian generator dan ini di bagian contoh untuk iteratornya gitu kan. Dan contoh untuk di bagian dari close itu tadi ya, closer itu ya. Nah, itu fungsi untuk pencarian kendaraan yang meningkatkan keywordnya. Coba kita langsung aja buat ya. Kita buat deh menggunakan pencarian berdasarkan keyword. Keyword. Nah, seperti ini. Lalu diisi dengan def cari data dengan return keyword dot upper ya, upper benar ya. Oke, dalam in gunakan data, lalu diisi dengan, jangan lupa kita inggo menggunakan plat nomor. Nah, contoh ini ya. Oh ya, masih ya, untuk jadi ini di bagian close. Oh ya, tambah lagi return kita cari ya. Oke, seperti ini. Ini otomatis bisa enter ya. Cari. Nah, gitu aja. Nah, mungkin seperti ini ya contoh di bagian generator, iterator dan close ini ya. Course ini.
Jadi di bagian selanjutnya itu kita akan soal ya. Oh, demo program ya. Merunning keseluruhan program dari awal hingga akhir sampai menjelaskan fungsi dari masing-masing. Oke. Yang pertama kita akan menjalankan langkah yang kita masuk ke monitoring. Oke, langsung aja kita jalanin Python dengan npm kita 248.2063. Nah, sejalan ya. Nah, kita agak perbesar dikit aja biar lebih enak yang jelasinnya. Jadi yang pertama itu kita akan ini dulu ya, menambahkan slot ya. Jadi di bagian ini. Oke, kita jalankan di bagian parkir, tambah slot parkir. Nah, tambah slot parkir nih. Ini kita menggunakan yang benar dulu ya. Jadi gitu ya. Yang benar itu jadi kita masukin. Oh, contoh jumlah slot motor kita maunya berapa nih? Kita 5. Nah, mobil berapa? Misalnya kita mau berapa ya? 3 aja ya, 3 gitu kan. Nah, 3 nih. Jadi tuh, total slot saat ini itu adalah 8. Coba kita lihat kode kita di sini. Slot parkir jadi oke. Oh ya, ini untuk ntar kita akan menjelaskan bagian expression handlingnya. Jadi tambah slot parkir ya. Nah ini ya. Jadi di bagian tambah slot parkir ini, nah save jumlah motor dan jumlah mobil. Nah di bagian J motor ini kita akan menampilkan ini nih ya, jumlah slot motor. Nah kalau J mobil ini berarti menambahkan jumlah slot untuk mobilnya gitu kan. Nah max ini berarti tanda untuk bagian expression handling. Misalnya kita akan ini ya maxnya 5 nih kita tambahkan kan. Itu dia untuk di bagian motor dia nggak bisa lebih dari 5 gitu kan. Untuk di bagian mobil juga seperti itu sama nih ya, menggunakan max gitu kan. Nah retron max motor dan max mobil gitu kan. Retron untuk cetaknya untuk atau menjalankan di depannya gitu kan. Lalu nah kita jelaskan dulu ya bagian expression handling. Coba kita tambah nomor 1 ya. Nah kita di bagian nomor 1 ini coba untuk masukkan, ini kan harusnya kita masukkan angka nih. Coba kita masukkan huruf ya. Misalnya 2 gini ya, coba kita lihat. Nah, di sini tuh input tidak valid, literal for in with base 10 contoh gitu kan. Berarti kita itu disuruh memasukkan ini ya. Kita lihat tuh. Angka, dia harus angka ya, dia nggak bisa gitu kan. Mana? Kendaraan yang parkir. Ini pilih menu. Nah, coba kita di ini dulu aja ya untuk melihat yang ini ya, yang input tidak valid ini. Nah, disuruh menambahkan slot nih. Coba kita masukkan nomor 2. Nah, pilihan tidak valid nih ya di sini ya. Tuh, input tidak valid. Nih, pilihan tidak valid nih. Gitu kan. Nah, ini sama ya. Jadi, inilah yang dinamakan expression handling tadi ini. Ini menggunakan try, accept ya kan. Nah, seperti itu. Jadi, yang kedua kita akan masuk parkir ya. Jadi kan kita udah menyediakan nih. Jadi di sini tuh kita tuh nomor 2 itu disuruh memasukkan sebuah kendaraan. Misalnya kita ingin memasukkan mobil atau motor gitu kan. Nah, coba kita masukin dulu aja motor ya. Mobil aja, mobil. Nah, masukkan nomor kendaraan. Berarti kita disuruh masukkan plat. Harus sesuai ya dengan yang ada di dalam mana tadi di sini. Plat. Kayaknya bukan di main ya, di parking. Parking. Coba kita cari dulu apakah ada ya ini ya, cuman dia nanti tidak terlalu melihat. Sabar, pelan. Pelan.
Dan lagi masukkan jenis kendaraan. Tidak ditemukan data yang sesuai. Ini untuk masukkan kendaraan. Nah ini ya, kita coba untuk di bagian if ini ya, jenis kendaraan tidak valid harus motor atau mobil gitu kan. Ini udah tadi malah kita masukin mobil kan. Coba disuruh plat nomor tidak boleh kosong. Coba kita kosongin ya. Oh iya bener ya, sama ya, fungsinya sesuai ya. Jadi di sini harus ini masukkan nomor plat kendaraan. Jadi plat nomor itu dia nggak boleh kosong ya, karena tadi kita langsung enter aja. Nah coba kita benerin aja. Mobil, oke, dengan plat, oke, BBB. Nah kendaraan BBB 678 diparkir di slot 3 gitu kan. Nah bagian slotnya ini dia random ya, gitu. Karena kita menggunakan import. Nah ini ya, mana ya di bagian detail, oh di bagian parking ya. Nah ini ya, kita menggunakan import random ini atau menggunakan import RE ini. Nah ini sama aja ya, input RE ini, aduh biasa. Nah jadi ini sama, dia nggak ada bedanya gitu kan, sama-sama RE ini hanya sebuah singkatan random. Nah, selanjutnya keluar parkir itu 3 ya. Jangan, kita cek dulu ya 4 ya. Jadi status parkir itu udah ada atau belum yang parkir. Tadi kan kita udah parkir 1 ya di bagian mobil. Nah, ada. Oke. Jadi di bagian status parkir motor dia masih kosong karena kita masih belum masuk sama sekali ya. Jadi di parkir mobil itu dia ada 1 ya. Nah, seperti itu. Jadi coba kita lihat untuk di bagian riwayat parkir simulasi. Jadi nanti kita akan menampilkan ini ya, riwayat parkir untuk simulasi. Nah, sebelumnya kan kita kan sudah meranin juga ya kodenya. Jadi dia itu kalau di bagian cek riwayat biasanya dia ada 6, enggak 5 di sini karena sebelumnya saya sudah nge-save ya di bagian ininya ya. Kita coba kita cek dulu. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 ya. Oh, enggak, tetap ya. Karena emang 5 bawaannya dari settingan saya dari riwayat parkir simulasinya, dan 1 ini dia dari sebuah kendaraan yang barusan parkir gitu kan. Tapi statusnya belum keluar gitu kan. Nah, ini. Jika kita keluarkan, dia akan berstatus dengan keluar. Kita menambahkan dulu aja ya, apakah di sini bertambah atau tidak. Ntar aja. Ini kita cek kendaraan slot parkir. Oke, kita cek ya. Cek kendaraan slot parkir. Nah, jadi cek kendaraan dan slot parkir ini, kita itu akan mengecek sebuah kendaraan yang parkir itu ada berapa, gitu kan, contoh kan. Nah, di sini hanya 1 nih yang parkir. Jadi slot yang kosongnya itu slot yang tersedia hanya motor hanya 5 dan mobil 2. Nah, tadi kita kan membuat slot di bagian mobilnya itu cuma 3 kan. Nah, ini dia terpakai 1 slotnya jadi sisa 2. Seperti itu. Nah, lanjut ke unduh riwayat. Oke, unduh riwayat ya. Nah, di sini ketika bacaan riwayat berhasil disimpan di file riwayat parking dan CSV, dia langsung otomatis ke bagian Excel. Coba kita cek ya. Apakah sama dengan hasil running kita tadi? Itu kan kita ada 6 ya, 1 yang masih keluar gitu kan. Coba kita cek di user parking mini project monitoring ya, dalam monitoring ya. Nah ini coba kita cek aja ya. Oke, langsung aja. Nah, kita rapiin dulu aja biar enak dilihat ya. Konteks, aduh, oke. Oh ya, ini mesinnya. Jadi di sini menggunakan koma, menggunakan, oke, ini aja. Nah, jadi seperti ini ya tampilan di dalam ininya,
di apa namanya, di Excel-nya seperti itu kan. Di bagian Excel-nya jadi seperti ini untuk di bagian hasil outputnya. Jadi ada 5 ya settingan dengan satu yang saya masukkan parkir seperti itu. Nah, jika kita ingin meng-save ulang atau menambahkan sebuah kendaraan ke dalam Excel ini, kita itu harus meng-close dulu ya di bagian Excel-nya. Jadi di sini akan bertambah nih. Ini kan 7 nih, 1 2 1 6 ya, 6 ya. Oke, kita coba kita tambahin ya. Motor. Kita tambahin tambah slot. Jangan tambah slot. Masuk parkir motor. Oke, masukkan plat BE 000. Oke, ini ya. Nah, oke, motor. Coba kita cek dulu ya. Nomor 5. Oke, 2 kendaraan masih belum keluar. Oke. Kita cek di status parkir. Oke, ada ya. Oke. Lanjut kita unduh dulu. Nah, di sini ada tampilan menu nomor 8. Itu untuk membaca ya. Membaca sebuah riwayat filenya. Jadi, file yang di dalam Excel ini sebelum kita ingin membukanya, kita bisa melihatnya dulu di bagian CLI-nya ini. Nah, coba kita cek ya. 8. Nah, kan sama ya. Jadi di sini terlihat bahwa 2 kendaraan itu masih terparkir dan belum keluar gitu kan. Nah, coba kita cek lagi di bagian Excel-nya. Kita kan tadi sudah menyimpan ya. Nah, di sini udah kelihatan ya. Coba langsung aja kita biar lebih jelas gitu kan. Rapikan dulu aja biar enak ya dilihatnya ya. Next. Kita menggunakan detail. Oke, koma. Yes. Oke, seperti ini ya. Tuh, tadi ada tambahan jadi di dalam Excel ini. Jadi di bagian Excel ini kita itu tadi itu cuma satu ya, cuma ini gitu kan. Nah, sekarang ada 2 seperti itu. Nah, jadi nanti kita itu kayak misal ada orang parkir nih, kita cari nih. Jadi dia bisa tahu bahwa ada yang parkir gitu kan. Nah, itu untuk tampilan nomor 9. Jadi di nomor 9 ini kita itu bisa mencari tahu nih. Misalnya kita mau nyari kan itu ntar ribet kan, misalnya dia banyak gitu kan. Yang parkir sampai ratusan contoh gitu kan. Ratusan. Dan kita itu bisa mencarinya nih dengan masukkan nomor kendaraannya atau masukin plat nomor gitu kan, atau dia di slot berapa gitu kan. Misal kita coba ini dulu. Kita coba nomor 9 ya, langsung aja. Nah, masukkan plat nomor atau jenis kendaraan. Coba kita pengen tahu nih, mobil yang parkir itu, mobil itu ada berapa sih? Motor itu ada berapa? Coba kita contohin dulu aja mobil ya. Mobil itu ada berapa yang parkir gitu kan? Sesuai nggak sih sama yang ada di isi riwayat parkir dari file ini? Kan di parkir file ini kan di bagian mobil itu ada dua ya, cuma 2 ya, begitu kan. Coba kita cek 2 atau 3 gitu ya. Kita langsung cek aja biar langsung enak ya. Mobil. Nah, terbaca bahwa ada 1 mobil yang sudah keluar dan 1 mobil yang masih terparkir seperti itu. Langsung aja kita coba ya keluarin dulu semua ya. Keluarin semua, apakah berubah nih di bagian Excel-nya dan di bagian CMD-nya. Langsung kita close dulu dan save. Oke. Kita keluar parkir. Oke. Salah 3 ya. Masukkan plat nomor atau slot, kita masukkan. Nah, yang ini dulu ya. Kita akan ngeluarin untuk di plat BE ini ya. Oke. Nah, jadi masukkan plat nomor kendaraan keluar. Oh ya, benar ya. Jadi kendaraan BE ini dari keluar nih dari salah satu kan untuk motor tadi ya. Nah, jadi coba kita cek lagi di bagian 5, nomor 5. Nah, baca ya bahwa hanya 1 kendaraan yang masih terparkir di dalam ini slot parkir ini. Coba lagi kita keluarin aja ya semuanya langsung ya. Keluar. Oke, itu platnya BB. Oke, ini ya. Nah, kita cek lagi nomor 5. Oke, keluar semua ya. Nah, jika kita ingin ada perubahan di bagian Excel-nya, karena kan
kalau kita belum unduh riwayat ke file, dia nggak akan berubah. Nih kita cek ya. Tuh, belum ya. Di sini masih tampilannya masih keluar, masih belum keluar dia. Nah, jika kita sudah mengunduh sebuah riwayat ini ke dalam file, jadi dia langsung langsung ada perubahan gitu. Coba langsung aja kita unduh. Nah, unduh. Nah, biar kita nggak susah-susah nih ngelihat ke dalam Excel ini, kita bisa juga ngecek ikan tadi kan dalam CLI. Jadi menggunakan menu nomor 8 untuk membaca sebuah riwayat dari file tersebut. Nah, ini sesuai nggak nih nanti kan sama ada file di dalam tersebut. Oke, langsung aja kita coba ya. Oh ya, kita lihat Excelnya. Kita lihat dulu. Nah, keluar ya di sini. Kita emang kenapa kayak gini ya? Emang begini ya. Dia agak ribet Excelnya ya. Entah harus disetting atau gimana. Oke. Nah, jadi semua yang kendaraan terparkir ini dia sudah sesuai ya. Jadi semuanya yang kan tadi kita parkirnya hanya 2 ya, yang kita contoh. Lalu di sini dia tampil keluar semua. Di awal tadi kita menunjukkan bahwa 2 kendaraan tadi, motor dan mobil, dia di Excelnya masih terbaca belum keluar karena belum keluar. Nah, di sini sudah keluar ya. Jadi dia sudah keluar gitu kan. Nah, udah ya, kita close aja. Jadi tadi kita cari kendaraan sudah. Oke, langsung aja ya kita keluar dari tampilan menunya. Oke. Nah, yang terakhir di sini disuruh merefleksi singkat. Refleksi singkatnya ini kita itu apa sih gitu kan, hal yang paling menentang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project dari lab 1 hingga lab 8. Nah, jadi kayaknya untuk di bagian refleksi singkat ini, jadi di bagian tantangan ini yang pertama itu tantangannya itu kita itu dapat memastikan sebuah validasi plat nomor ya, dari plat nomor yang bekerja di sebuah input gitu kan. Lalu kita mengimplementasi sebuah fitur riwayat untuk tidak tidak jelek atau tumpah tindih ya, ibarat katanya itu tumpah tindih gitu kan. Jadi kita juga mengelola banyak ya sebuah objek gitu kan dari kendaraan. Untuk secara dinamisnya itu kita membuat directory gitu kan. Nah, gitu. Mungkin itu aja untuk bagian tantangan. Jadi untuk selanjutnya itu dari pelajaran yang didapat mungkin singkat ya, karena kan di sini sebuah refleksi singkat. Jadi untuk pelajaran yang dapat mungkin saya di sini dapat sedikit tentang penerapan prinsip OOP, jadi seperti inheritance dan enkapsulasi yang sangat membantu dalam menyusun sebuah sistem yang kompleks gitu kan. Lalu di bagian expression handling yang tadinya saya tidak tahu sama sekali tentang expression handling. Nah, intinya saya tidak tahu semua ya tentang semua pelajaran ini di awal. Ya, jika kita ingin ada kemauan untuk belajar ya, kita bakalan insya Allah bisa walaupun tidak terlalu dalam gitu kan. Untuk di bagian expression handling itu biasanya penting ya untuk di bagian penugasan kita ini. Karena untuk mengantisipasi sebuah input ya untuk valid. Jadi misal file itu, jadi sebuah file kita ini error. Jadi kan apa nih errornya, kenapa gitu kan, kita jelaskan ya kan yang tadi itu kan. Jadi misal kita tadi itu baca riwayat file nah ini ya, misal kita tadi itu masukin 1 gitu kan, dan malah kita masukin ini angka gitu kan. Jadi dia langsung keluar bahwa di situ input tidak valid, jadi harus menggunakan angka gitu misalnya. Cuman kan di sini nggak kita tambahin, bisa aja kita tambahin gitu kan, input tidak valid gitu kan, harus menggunakan angka ya. Tapi di sini kan sudah jelas juga ya, pilih menu itu berarti kita harus masukkan bagian tampilan menu gitu kan. Jadi
Nah, mungkin yang terakhir ini pelajaran yang saya dapat itu, kita itu dapat mengimplementasi sebuah fitur tambahan dari generator, iterator. Udah itu dapat memperkarya sebuah pemahaman tentang Python di bagian tingkat lanjut. Ya mungkin saya juga belum terlalu ngerti ya untuk seberapa dalam Python ini gitu kan. Oke. Mungkin segini aja ya untuk di bagian penjelasan refleksi singkat gitu kan. Nah, mungkin sudah saya jelaskan semua dari 1 hingga 6 ini ya, dari struktur program, implementasi OOP dan inheritance, dan implementasi expression handling, implementasi generator, iterator, dan clause, dengan demo program, refleksi singkat. Nah, mungkin di sini sudah saya jelaskan semua. Mungkin sekian saja ya penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.